Shalom kekasih Tuhan, puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Saat Teduh. Mari kita awali dengan berdoa. Kami sangat mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kalau pada kesempatan ini kami bisa kembali merenungkan firman-Mu, Tuhan sampaikan isi hati-Mu, ajar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom kekasih Tuhan. Saat teduh hari ini kita akan belajar bersama-sama dari permainan yang kita kerjakan, kita mainkan masa kecil kita, yaitu ular tangga. Kekasih Tuhan, saya percaya sebagian dari kita juga memainkan permainan ini. Tetapi sebelumnya kita baca bersama-sama di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sama-sama katakan amin. Saya baca kembali yang menjadi penekanan renungan hari ini. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kekasih Tuhan, ular tangga ini permainan yang saya rasa tidak membutuhkan skill yang hebat. Ular tangga ini naik tangga dan turun. Di ularnya ini hanya digerakkan oleh mata dadu. Artinya apa? Ketika seseorang memenangkan permainan ini hanya permainan ketika dia beruntung atau kebetulan. Tetapi ketika dia diulang kembali, bisa jadi dia kalah. Kekasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari tentang permainan ular tangga ini? Keberuntungan dalam permainan ular tangga ini. Kekasih Tuhan, kehidupan kekristenan kita, kehidupan Kristen kita tidaklah sama dengan permainan ular tangga. Kalau tadi kita baca bahwa hidup kita akan berhasil dan beruntung. Keberuntungan yang kita alami bukan seperti keberuntungan ketika main ular tangga, awal main menang, kemudian berikutnya bisa kalah. Tidak seperti itu. Hidup kita, kekristenan tidak mengenal kebetulan. Kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk, tiba-tiba kebetulan. Tidak. Kekristenan tidak mengenal hal itu. Oleh karena itu, hidup kita itu bukan karena kebetulan. Keberhasilan hidup kita bukan karena kebetulan. Karir kita yang baik itu bukan karena kebetulan. Keluarga yang baik juga bukan karena kebetulan. Tetapi Alkitab catat sedemikian rupa dijelaskan dalam kehidupan kita. Ada 3 hal supaya kehidupan kita terus berhasil dan terus menjadi pribadi yang beruntung. Yang pertama dicatat yaitu, ayo sama-sama kita memperkatakan Taurat atau firman Allah. Kalau rindu hidup kita terus berhasil, rindu hidup kita menjadi pribadi yang terus beruntung, Alkitab catat rahasia yang pertama, ayo perkatakan firman Tuhan. Apa itu perkatakan firman Tuhan? Sesering kali, harus sering, setiap saat. Firman itu harus diucapkan, harus suka baca firman. Ketika kita baca, kita menggemakan firman, telinga kita mendengar. Iman kita tumbuh di dalamnya. Yang kedua, ayo sama-sama kita merenungkan firman Allah. Firman yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar, yang sudah kita perkatakan, firman itu kita renungkan dalam hidup kita. Apa tujuannya merenungkan firman Tuhan? Kita akan mengerti intisarinya. Kita akan mengerti maksud Tuhan dari firman itu. Yang pada akhirnya menjadi kekuatan dalam hidup kita. Yang ketiga, setelah kita memperkatakan, kita merenungkan. Yang ketiga, kita harus melakukan kebenaran firman Allah. Hanya dengan cara melakukan kebenaran firman Allah, maka hidup kita menjadi pribadi yang bertindak hati-hati. Ketika kita melakukan 3 hal ini, kekasih Tuhan, maka Alkitab catat firman Tuhan disampaikan. Hidup kita menjadi hidup yang berhasil dan menjadi hidup yang beruntung. Haleluya. Menjadi pertanyaan, masihkah engkau berpikir bahwa hidup kita ini adalah karena faktor keberuntungan atau kebetulan seperti permainan ular tangga?
yang hari ini main menang, besok kalah? Jika ya, maka saya mau katakan hidup yang kau lakukan tidak jauh beda seperti ular tangga. Engkau hanya mengandalkan kebetulan-kebetulan dalam hidupmu. Tetapi jika engkau hidup sesuai dengan tuntunan firman Allah, Alkitab catat, engkau selalu berhasil dan engkau selalu beruntung. Saya akan bacakan di dalam Ulangan 30 ayat 9-10. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Kesimpulan saat teduh hari ini, jika yang pasti sudah Tuhan sediakan untuk masa depan kita, keberhasilan dan keberuntungan. Mengapa kita harus memilih yang tidak pasti? Seperti kehidupan dalam permainan ular tangga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan buat saat teduh hari ini. Tuhan ingatkan buat kami. Hidup kami ini bukan seperti permainan ular tangga. Yang hari ini menang besok kalah. Yang hari ini berhasil besok gagal. Yang hari ini beruntung besok celaka. Tidak Tuhan. Tetapi Alkitab catat, ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu, ketika kami menjadi pribadi yang suka memperkatakan firman-Mu, menjadi pribadi yang suka merenungkan firman-Mu, menjadi pribadi yang melakukan firman-Mu dan bertindak hati-hati sesuai firman-Mu, Alkitab catat, hidup kami menjadi pribadi yang berhasil dan beruntung. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Oleh karena itu Tuhan, mulai hari ini kami mau ambil keputusan. Kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus berikan kekuatan, kemampuan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.